Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dalam 4 ayat yang ada di dalam kitab Hagai 2 ini atau yang terakhir, eh, ada beberapa kata yang sebenarnya menjadi satu eh, pokok bahasan yang mungkin ya kita bisa diskusikan nanti melalui tanya jawab, melalui pernyataan, bahkan mungkin Saudari Susi nanti sebagai sharing yang pertama atau satu-satunya dalam akan menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kitab Hagai ini berbicara tentang kalau di dalam ini ada anak-anak STT-nya, ini masuk dalam eskatologi menurut saya nih ya, kepada penggenapan bahkan akhir zaman begitu ya. Nah, yang menarik di sini saya melihat ada 2 frase dalam salah satunya ya ada 2 ya. Yang pertama kalau kita lihat ya saya singkat aja. Yang pertama adalah di dalam Hagai 2 ayat 22 ya. Oh 23 kalau di ini ya elektronik bunyinya begini. Ya akan menunggangbalikan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedangnya. Ya, itu yang pertama yang intinya ialah di 22 tadi ya. Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan seterusnya itu di ayat yang ke-23 tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang menarik adalah frase kata selanjutnya, yaitu sebab engkaulah yang kupilih. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam yang terakhir ya. Jadi ayat yang 24. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam kepada Zerubabel bin Setiel. Nah inilah yang juga menjadi pokok bahasan. Ya, sepertinya untuk melengkapi nanti dalam diskusi tanya jawab dan pernyataan lebih panjang, saya rasa cukup. Saya sebagai moderator saat ini, saya serahkan kepada Susi sebagai sharing firman Tuhan. Silakan, Susi. Oke, cek. Oke, terima kasih Pak Saud untuk waktunya. Saya coba share apa yang sudah saya persiapkan dari bagian ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Hagai. Ini adalah firman Tuhan yang kedua. Di situ jelas di ayat yang ke-21 di situ dikatakan bahwa firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Yang pertamanya kapan gitu ya. Yang pertamanya sudah kita bahas di PA yang sebelumnya. Itu ayat 11 sampai 20 yang yaitu untuk para imam gitu ya. Kemudian kalau kita pelajari di sini kan judulnya janji kepada Zerubabel. Sebenarnya siapa sih Zerubabel ini gitu ya? Kenapa Tuhan memberikan janjinya kepada Zerubabel dan janji seperti apa yang Tuhan berikan gitu ya? Itu kita akan kupas di bagian ini.
Zerubabel ini berkali-kali gitu ya kalau kita baca di dalam kitab Hagai ini disebutkan sebagai bupati Israel. Itu sudah ada di Hagai pasal 1 ayat 1, Hagai 2 ayat 3. Kemudian ayat yang barusan kita baca juga ada disebutkan di ayat yang ke-22, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda. Ya, itu. Terus dia juga merupakan orang yang memimpin Israel keluar dari kembali dari pembuangan gitu ya. Karena memang ketika mereka mengalami masa pembuangan ini, masa-masa mereka kembali dari pembuangan, dan salah satu pemimpinnya ini adalah Zerubabel gitu. Itu bisa kita lihat dari Esra 2 ayat 2, kemudian Nehemia pasal 7 ayat 7. Dan selain itu, Zerubabel ini adalah keturunan Daud gitu ya. Kita bisa perhatikan dari 1 Tawarik 3 ayat 19, kemudian disebutkan juga di dalam silsilah Yesus Kristus, di dalam Matius 1 ayat yang ke-13, di situ ada Zerubabel gitu. Nah, tugasnya dari Zerubabel ini apa gitu? Tugas Zerubabel ini Tuhan percayakan untuk membantu membangun bait suci kembali gitu ya. Karena memang bait suci yang dibangun oleh Salomo itu sudah runtuh ya, sudah tidak tersisa gitu. Kemudian mengapa Tuhan memberikan janjinya kepada Zerubabel? Nah, kita tahu dan juga Pak Saud juga sempat menyebutkan tadi bahwa kenapa Tuhan memberikan janjinya kepada Zerubabel ya? Karena memang Tuhanlah yang mengambil, Tuhanlah yang memilih. Artinya bahwa janji diberikan kepada orang yang diambil dan dipilih oleh Tuhan gitu. Orang yang secara khusus Tuhan persiapkan untuk menggenapi rencananya. Dan yang menarik dari ayat ini disebutkan bahwa Zerubabel ini adalah hamba-hambaku gitu. Hambaku ini seringkali kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama itu lebih ke arah mesianik gitu ya. Contoh nih kayak Daud juga sering disebut sebagai hambaku gitu. Nah, sebagai orang yang Tuhan berikan janjinya dan merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan dan juga merupakan hamba Tuhan gitu. Oke, kalau kita Hagai pasal 2 ini bagian yang terakhir gitu ya. Jadi di beberapa pasal sebelumnya atau di beberapa PA sebelumnya juga udah kita bahas bagian-bagian ini. Sebagai seorang yang memimpin atau untuk memulai kembali pembangunan bait suci Tuhan bukanlah hal yang mudah, tentu ada tantangan gitu yang dihadapi oleh Zerubabel ini. Apa tantangannya? Salah satunya yaitu ya umat yang mementingkan diri sendiri ini kita sudah pernah bahas di Hagai pasal 1, prioritasnya diri bukan Tuhan gitu ya. Bukan hal yang mudah untuk bisa memulai pembangunan di tengah-tengah orang yang hanya memikirkan diri sendiri gitu. Kemudian tenaga dan sumber daya yang terbatas gitu karena baru kembali ya tentu banyak sekali keterbatasan yang dimiliki entah itu orang maupun modal sekalipun itu dimodali oleh Raja Darius gitu tetap saja memiliki keterbatasan. Beda ketika masanya Salomo gitu karena itu memang masa-masa jayanya Israel gitu. Dan selanjutnya ini umat yang membandingkan kemegahan bait suci terdahulu dengan yang sedang dikerjakan sekarang. Nah ini juga salah satu tantangan ya ketika orang-orang pada masa itu lebih sibuk membandingkan. Ya membandingkan memang bisa ada positif dan negatifnya gitu ya. Tetapi ketika fokusnya adalah kemegahan terdahulu dan lupa pada kenyataan yang ada sekarang itu juga pasti akan merepotkan dan mungkin juga bisa melemahkan semangat yang pada akhirnya ya udahlah nggak usah ngerjain toh juga akan sia-sia gitu Pak. Pasti akan ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ancaman dari musuh gitu ya. Kita bisa ini juga sudah pernah dibahas di PA yang sebelumnya gitu dari berbagai beberapa kali orang-orang itu berusaha gitu ya untuk bisa menggagalkan pembangunan bait suci Tuhan ini. Jadi tantangannya bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar gitu. Oke, selanjutnya nah ini poin dari bagian ini apa sih yang menjadi janji Tuhan kepada Zerubabel gitu ya. Yang pertama bahwa Tuhan itu berdaulat atas semesta gitu.
saya mungkin di sini ini lebih ke arah teks dan observasi ya. Jadi apa yang ada di bagian ini gitu ya. Tadi mungkin Pak Saud juga sempat menyinggung bahwa ini mungkin bisa juga gitu karena beberapa referensi yang saya baca juga lebih ke arah eskatologis, ada juga yang menyatakan begitu gitu. Nah, dari bagian ini aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Artinya bahwa Tuhan itu berdaulat atas semesta. Jadi kepada Serubabel itu disampaikan bahwa nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut. Kenapa? Ya Tuhan berdaulat atas langit maupun bumi, alam semesta ini Tuhan kok yang punya gitu. Kemudian yang kedua, Tuhan berkuasa melebihi kerajaan besar yang ada di bumi. Di situ disampaikan bahwa aku menunggang balikan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Artinya bahwa Tuhan itu kuasa yang Tuhan miliki lebih daripada kerajaan besar pada saat itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ataupun ketakutan gitu ya ketika mau memulai pembangunan itu. Harapannya kepada siapa ya? Allah yang berdaulat dan Allah yang berkuasa itu gitu. Kemudian selanjutnya Tuhan akan menjaga umatnya dan menghancurkan kekuatan musuh gitu ya. Di situ dikatakan di ayat ke-23 ya. Aku akan menjungkir balikan kereta dan pengendara kudanya akan mati rebah masing-masing oleh temannya. Nah, pengalaman ini mungkin kita juga waktu apa namanya Israel keluar dari Mesir ya, ketika Tuhan menjungkir balikan kereta Firaun dan pasukannya itu juga salah satu apa ya sejarah yang mungkin juga Tuhan ingatkan kembali gitu ya kepada Serubabel bahwa sekalipun mereka kuat, militernya banyak dan pasukannya besar dan juga memiliki apa kereta kuda tuh melambangkan ya kekuatan yang sangat baik lah gitu ya pada masa itu. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa itu nggak akan ada apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga gitu ya. Tuhan yang akan menghancurkan kekuatan musuh gitu seperti yang di situ dikatakan masing-masing oleh pedang temannya. Kalau kita baca di Alkitab ya, kalau tidak salah saya waktu Gideon ya, Gideon itu yang Tuhan pakai ya apa namanya teman sesama teman jadinya saling membunuh gitu. Kemudian yang terakhir ini juga banyak jadi sorotan gitu ya tentang bahwa Tuhan itu memberikan kuasa atau otoritas dan kehormatan kepada Serubabel. Di situ dikatakan aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Cincin materai ini kalau kita baca di dalam perjanjian lama ini punya apa ya? Hal yang khusus lah gitu ya, hal yang sangat khusus dan sangat sangat punya otoritas dan juga menunjukkan kehormatan gitu. Ini hanya bisa dimiliki oleh raja. Kalau kita baca dari contohnya Daniel ya ketika dia mau dimasukin ke apa gua singa gitu di situ kan di kayak semacam ditempelkan cincin gitu ya, bahwa itu udah nggak boleh lagi diganggu gugat gitu itu kuasanya itu udah hak penuh dari raja gitu nggak bisa lagi ada orang yang semacam apa ya merubah atau apa menggagalkan lah gitu itu udah otoritas penuh atau semacam stempel ya stempel yang diberikan bahwa menyatakan itu di bawah kuasanya raja gitu. Contohnya juga salah satunya kayak Yusuf gitu ya ketika dia menjadi wakilnya Firaun juga dia diberikan stempel itu gitu ya. Jadi artinya dia punya kuasa untuk bisa melakukan segala sesuatu yang apa ya berkaitan sama keputusan atau kebijakan dari raja atau Firaun itu gitu. Oke, selanjutnya aplikasi. Kalau kita perhatikan dari bagian ini, Tuhan Allah lah yang berinisiatif memilih Serubabel gitu ya. Tapi ketika Tuhan berinisiatif, ya kiranya juga kita juga boleh diberikan hati yang peka untuk meresponi panggilan Allah dalam hidup kita. Tidak mudah untuk bisa memiliki kepekaan hati merespon panggilan Tuhan. Kenapa ya? Karena kita masih hidup di dunia yang kita punya kepentingan kita sendiri gitu ya.
untuk bisa melakukan hal yang menguntungkan kita gitu. Kemudian yang kedua, aplikasi yang saya dapatkan dari bagian ini, setia mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup, sesulit apapun itu kondisinya. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Ya, kalau kita perhatikan Zerubabel ini, kalau di Esra waktu saya lupa Esra pasal 6 kalau tidak salah tentang penyelesaian bait suci, itu memang tidak tertulis ya nama nama Zerubabel gitu. Tetapi di Zakaria dinyatakan bahwa Zerubabel yang memulai, dia juga yang menyelesaikan gitu. Ya, setia bukan perkara yang mudah, memulai tentu setiap orang bisa gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan sampai pada akhir itu perlu proses, ketekunan, ketaatan juga tidak mudah gitu untuk tetap teguh, apalagi di dalam panggilan Tuhan gitu. Kemudian yang ketiga, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kalau sekarang ya mungkin kita bukan bentuk bangunannya fisik gitu. Kalau Israel, Zerubabel pada zaman itu kan membangun bentuk fisik dari bait suci Tuhan gitu. Ya, kita membangun generasi apa ya? Tentu saja generasi yang mencintai Tuhan. Tetapi membangun generasi harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita setiap hari mesti berjuang untuk terus berusaha mencintai Tuhan dan firman-Nya. Itu aja Pak dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Susi. Wah, lengkap nih ya, memberi inspirasi, arahan untuk dapat kita lebih mudah untuk berdiskusi ya. Langsung saja. Sebenarnya saya hanya memberikan jembatan atau pengantar kata bahwa tadi sempat disinggung Zerubabel sudah dipilih Allah, bahkan diberikan cincin materai sebagai jaminan keberhasilan dari Tuhan. Namun apa yang dihadapi tadi Susi sudah menyampaikan dan saya sudah mencatat ini sebagai satu perjuangan. Ya, walaupun dijanjikan Allah, tapi perjuangan hidup, perjuangan yang berat harus dihadapi oleh Zerubabel. Ya, umat yang mementingkan diri sendiri, tenaga dan sumber daya yang terbatas, ya umat yang membandingkan kemegahan bait suci yang dahulu dan yang akan dibangun, dan juga ancaman dari musuh. Nah, ini realita bagi kita, orang percaya juga. Apakah ketika kita menganggap diri kita orang pilihan, maka bagaimana kita menjalani hidup ini? Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah prioritaskan yang di onsite. Sekarang saya memprioritaskan Bapak Ibu yang di online ya untuk partisipasi dalam memberi tanggapan, pertanyaan atau apapun ya. Silakan Bapak Ibu. Seperti biasanya sunyi senyap. Mungkin perenungan dahulu doa. Kalau udah berapa menit lagi langsung karunia penunjukan ini terjadi. Silakan. Oh, ya langsung aja. Tadi saya melihat, ya saya appreciate dengan yang pertama hadir. Tadi saya lihat dan ini menjadi apa? Sesuatu surprise juga nih, Pak Robi. Saya lihat tadi, Pak Robi, silakan Pak Robi untuk waktu. Silakan Pak Robi. Wah, shalom. Wah, mantap ini. Enggak Pak, saya pengamat belum baca ini. Tadi ada dapat dari Vera, saya langsung join. Oke, baik.
Mungkin Pak Ucok juga kedua dari saya yang masuk. Silakan Pak Ucok. Oh jadi ya karunia ya ini benar-benar dijalankan nih multiplikasi penunjukannya. Oh nanti Pak Robi menyusul ya. Iya, saya lihat justru Ya. Pak Yandoko Hutasoit ya. Silakan. Nanti lanjut ke Pak Ucok ya. Silakan. Masih ini Pak, masih apa? Oh, Masih masih baik-baik. Ya, ya Pak Ucok, silakan Pak Ucok. Itu udah juara banget Pak penjelasannya Susi Pak. Jadi nggak ada nggak ada ruang untuk kita Gak ada bertanya gitu. ruang. Waduh, gimana ya? Wah, udah sangat jelas sekali sih. Jadi terima kasih sekali banget untuk Susi atas apa sharingnya luar Wah, biasa. memang luar biasa ya. Iya, calon penatua gitu ya. Baik. Ah, ya sudah deh. Ke senior saya nih, saya lihat Ibu Dokter Lumongga hadir nih. Silakan, Dokter Lumongga. Kenapa saya sih yang lain dulu deh? Tapi kalau ini harus jadi ini. Tadi udah 3 orang lewat. Ini harus jadi ini. Ya ampun, ini. Eh, kalau melihat tadi Susi tadi udah menjelaskan cukup jelas semuanya ya. Tapi mengenai tadi ada disebutkan mengenai nubuatan mesianik. Hagai kelihatannya memang udah tahu. Karena pada sudah masa pembuangan, Israel itu masih di bawah kekuasaan Persia. Belum punya raja. Jadi kehidupan mereka itu masih di bawah kekuasaan negara lain. Tapi Hagai, dia yakin betul bahwa suatu saat apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu harus terjadi. Dia melihat bahwa garis nubuat mesianik dari garis keturunan Yehuda itu harus berlanjut. Dan itu dia lihat pada Zerubabel. Hanya dia melihatnya kelihatannya kalau melihat nubuatan di sini, waktunya itu dalam waktu kalau bisa di zaman dia bahwa akan terjadi bahwa akan terpilih garis keturunan Yehuda ini yang akan meneruskan memimpin Israel. Jadi di sini nubuatannya itu berkaitan erat dengan garis kelangsungan keturunan Yehuda, ya. Walaupun pada masa itu mereka itu masih dalam penguasaan masih dikuasai oleh Persia. Jadi sebetulnya agak berani juga dia punya penjelasan seperti itu kepada rakyat Israel. Dia kalau melihat di sini yang harus dicontoh dari Hagai ini adalah begitu konsistennya dia, begitu yakinnya dia bahwa yang pertama harus dikerjakan adalah memugar bait suci karena itu merupakan simbol dari kehadiran Allah yang mereka sangat butuhkan. Kemudian yang kedua, menegaskan garis pemulihan keturunan Daud. Keturunan Daud meski mereka tinggal di Kekaisaran Persia. Waktu itu Raja Darius. Dan yang ketiga, dia tahu bahwa silsilah Daud harus berlanjut
Mungkin itu dia dapat dari nubuatan-nubuatan para nabi yang lain ya, yang mendahului dia, dan juga dari Taurat. Dan harapannya terpaku kepada Serubabel, karena Serubabel adalah keturunan Daud. Dan itulah yang dia nubuatkan. Gimana dia nubuatkan bahwa bangsa-bangsa dunia nanti harus ditaklukkan. Dunia baru Allah akan datang dan dibawa oleh garis keturunan Daud. Meskipun bukan Serubabelnya, tapi Serubabel ini sebagai simbol garis keturunan Daud. Nanti garis keturunan yang di bawahnya lagi. Dan itu memang nanti akan terlaksana pada masa Kristus. Sebelumnya masih jangka waktunya masih sangat jauh dari masa Serubabel. Walaupun Serubabel pada waktu menubuatkan itu mungkin mengharapkan terjadi pada masa dia. Tapi ternyata itu terjadi pada masa jauh sesudah itu. Barangkali cuma itu aja yang bisa saya tambahkan, kekonsistenan, kehebatan yang patut dicontoh dari Hagai ini adalah sifat konsistensinya, sifatnya yang begitu yakin bahwa itu akan terjadi. Itu aja barangkali Pak Saud dari saya. Iya, walaupun itu saja luar biasa. Berbahagialah Dokter Lumongga karena merenungkan Alkitab siang dan malam. Nanti saya tanggapin juga. Langsung aja satu orang lagi di online yang bisa memberi pertanyaan boleh atau tanggapan. Silakan. Waktu kita masih panjang ini, menarik, banyak yang harus diisi. Tapi juga jangan buang-buang waktu ya. Silakan. Kalau tidak ya karunia penunjukan lagi ini. Silakan. Oh, saya melihat Ibu Nevi. Silakan Ibu Nevi. Ya. Kalau dari saya Pak, sebenarnya sudah tadi udah dijelaskan sama Susi dan Ibu Lumongga ya. Tapi ya saya ingin eh, secara pribadi ya penekanan untuk diri sendiri dan perenungan bahwa ketika Hagai diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan perintah Allah firman Tuhan ini kepada Serubabel Bupati Yehuda, bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi di sini sebuah perenungan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Langit bumi itu di bawah kekuasaan Allah karena Dia adalah pencipta. Nah, ketika manusia ya tadi Ibu Lumongga sudah menyampaikan bahwa mereka dalam pemerintahan Persia ya. Jadi umat Tuhan. Jadi Tuhan Dia berkuasa atas kehidupan kita karena itu di selanjutnya ayat 23 juga dikatakan Tuhan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Jadi alam semesta ini di bawah kuasa Allah dan juga kekuasaan yang dipercayakan kepada raja-raja itu bisa Tuhan tunggang balikan. Tuhan bisa memusnahkan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta, dan kuda adalah tanda kegesitan, tanda kekuasaan bagi raja ya. Nah, tetapi dalam pandangan Allah itu semua bisa Dia hancurkan.
dalam sekejap. Nah, karena itu bagi kita yang ini untuk Serubabel ya. Dan Tuhan juga memberikan, sebelumnya Tuhan juga eh, memberikan sebuah janji ya, janji Tuhan untuk juga pemulihan juga bagi umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu ya pembangunan bait suci yang baru. Sekalipun ya itu tidak bisa harus dibandingkan dengan bait suci yang lama yang dibangun oleh Salomo. Tetapi di mata Tuhan itu begitu luar biasa ketika dia mempercayakan seseorang melakukan satu tugas dan dia melakukan dengan benar, itu baik di mata Tuhan. Tetapi di sini juga Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan mau menggoncangkan langit bumi, dan ini adalah mesianik ya, dikatakan Susi tadi, dan kerajaan-kerajaan dia goncangkan. Nah, untuk kita saat ini pembelajarannya adalah bahwa perlu bagi kita untuk merenungkan tentang kehidupan kita seperti apa dalam meresponi akan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah, karena Allah bisa saja menjungkir balikan kehidupan ya. Dunia ini tidak akan terus ya, manusia tidak boleh merasa nyaman ya. Kondisi saat ini juga kita lihat bagaimana Israel ya saat ini dengan Palestina ya, perebutan juga Yerusalem ya. Eh, itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa melakukan banyak hal. Ya, dengan firman Tuhan ini, Tuhan sudah lakukan hal ini di zamannya Zerubabel, bahwa dia berkuasa atas alam semesta dan atas kekuasaan manusia. Jadi ya manusia harusnya tunduk kepada kemahakuasaan Allah dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Nevi. Pilihan ini, maaf Pak, dan pilihan Ya. ini luar biasa ya. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Wah, ini indah ya. Jadi orang yang terpilih dalam pilihan Tuhan itu harusnya bersyukur kepada Allah, karena di sini ya Serubabel bin Shealtiel ini dipilih Tuhan ya secara spesifik. Nah, kita sebagai orang percaya juga patut bersyukur kita dipilih oleh anugerah di dalam Kristus. Ya, mesianik Yesus Kristus memilih kita menjadi bagian anggota kerajaan Allah. Ya, itu dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Nevi. Saya di ujung mata saya sebelah kanan ketika Ibu Nevi bicara, Pendeta Gelen sampai manggut-manggut, luar biasa. Terima kasih. Sekarang beralih ke yang di onsite nih. Saya impress ya, terkesan dengan ada 3 orang STH ya. Sebenarnya secara de jure sudah STH nih. Saya mohon ya siapa saja ya di antara 3 yang mau lebih dahulu memberi pernyataan, boleh apapun boleh. Silakan. Oh, Idi, silakan Idi. Baik, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan pada malam hari ini. Nah, ini sangat luar biasa kalau saya melihat gitu. Ketika Tuhan, uh, ketika Tuhan itu ketika Dia menjanjikan sesuatu, tidak ada manusia yang bisa mengatasinya. Nah, bahwa kita bisa belajar di sini bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Ya, tidak, kita sebagai manusia tidak bisa menolak apa yang sudah Tuhan berikan. Mau itu berkat, kutuk, itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini saya lebih kepada di ayat yang ke-22 dengan 23, bukan menjadi apa ya. Saya juga mau
memberikan suatu kayak bentuk pertanyaan gitu di ayat yang ke-22 dengan di ayat yang ke-23. Karena di situ kalau kita melihat ya, di situ Tuhan memberikan suatu perkataan gitu ya kepada Zerubabel bahwa dia akan yang pertama itu dia akan menggoncangkan langit dan bumi. Nah, itu akan bagaimana kita gitu kan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang disuruh menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya lebih kepada bagaimana menjelaskan firman Tuhan ini terkhusus di ayat yang ke-22 dengan di ayat yang ke-23 kepada misalnya kaum awam gitu yang belum mengerti firman Tuhan gitu. Nah, di sini ayat firman Tuhan ini sangat menakutkan gitu. Nah, kalau kita membaca, kita sebagai orang yang sudah mengenal kitab suci, yang tahu kitab suci gitu, apalagi orang yang belum mengenal kitab suci. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka Tuhan itu akan mengguncangkan bumi. Nah, yang kedua, Tuhan itu akan menunggang balikan tahta raja-raja. Tahta raja-raja yang di sini yang dimaksud raja siapa gitu. Nah, terus yang ketiga, bahkan Tuhan itu akan memusnahkan semua kekuasaan bangsa-bangsa ya. Di situ sangat mengerikan. Ada 4 terbalikan ya kereta. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah mengenal firman Tuhan, menjelaskan kepada orang-orang yang belum sama sekali mengerti firman Tuhan. Itu saja saya. Baik, wah, Saudara Idi, terima kasih. Pertanyaannya yang luar biasa nih. Waduh, mesti dengan bijak ini dijawabnya ya. Oke, langsung saja dulu kita lanjutkan 2 orang tadi yang saya bilang. Tampaknya kejutan. Hari ini penuh kejutan. Penatua David nih ada tumben. Ya, silakan. Thank you Pak Saud. Tapi jujur aja saya belum baca. Jadi mohon maaf mungkin Pak Heri dulu deh. Loh, ini kehormatan buat penatua nih. Nah, kalau begitu kita beralih ke penatua yang di online. Silakan. Siapa ya? Enggak ada. Oh, silakan Pak Heri. Kalau Pak Heri udah biasa dia nih. Aduh, silakan Pak. Malu penatua 70. Malu hati nolak. Baik Pak Saud. Teman-teman, saya cuma mau mempertajam sebenarnya Pak Saud tadi sudah memulainya bahwa bagian ini meskipun sedikit ayatnya pendek tetapi ada sesuatu yang dalam ya, sesuatu yang sulit untuk kita pahami tapi kita juga harus coba menggali bagian dari eskatologi dari Pak Saud singgung tadi. Susi barangkali juga sedikit-sedikit yang menyinggung itu. Tapi belum masuk ke sana, saya mau lihat dulu ayat 22 sama 23 ini kan sama 24 ini sebenarnya saling kait mengait. Hanya yang saya catat di sini saya pribadi ya, setelah saya baca beberapa referensi juga tafsiran ya, ada 2 poin penting di sini yang saya lihat. Pertama,
di ayat 22 23. Ini sorry nih, saya agak susah lihat, kacamata saya ketinggalan jadi agak pelan. Di ayat 22-23 bunyinya gini ya. Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Itu ayat 22-23, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Tadi Susi udah singgung Gideon ya, menghadapi musuh yang banyak, Tuhan ciut-ciutin itu terus ya, tinggal 300 orang lebih. Tapi air menang Gideon, karena Tuhan mengadu teman musuh mereka, sesama musuh berantem gitu, saling membunuh. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Maaf, ini saya kaitkan dengan ayat 7 ya. 2 ayat 7 sebenarnya udah disinggung juga. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Tuhan, dan seterusnya. Nah, bagian ini sebenarnya khusus ya. Tadi sebenarnya Susi udah singgung juga di awal, bahwa yang pasal dengan ayat sebelumnya itu datangnya firman Tuhan membuat itu pertama untuk Pak Imam dan Yosua dan Pak Imam besar, juga ke Zerubabel sebagai pemimpin ya, bupati, juga seluruh umat Israel. Tetapi ini khusus, yang ini khusus untuk kepala pemerintahan itulah, bupati itu, Zerubabel itu sendiri. Disampaikan secara khusus kepada Zerubabel. Nah, kita lihat keterkaitannya dengan ayat 24 tadi, kupilih. Ya, jadi penegasannya jelas sekali. Ini memang khusus untuk Zerubabel. Kalau kita baca tadi judul perikopnya jelas sekali seperti itu ya. Jadi bagian ini yang kita bisa lihat bahwa firman Tuhan khusus tertuju kepada Zerubabel dengan mengatakan bahwa suatu hari Allah akan memunahkan segala kekuasaan dunia ini ya, segala kesombongan pembesar-pembesar dunia ini. Jadi ini nubuatan bukan hanya terjadi pada masa itu sebelum Kristus datang, tetapi ini akan bisa kita kaitkan dengan eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada beberapa referensi tafsiran di dalam baca di dalam sabda.org ya. Di situ ada beberapa teolog yang menafsirkan seperti itu. Dikaitkan untuk lebih jelasnya mengenai Tuhan Yesus yang datang akan menghancurkan seluruh pemerintahan takluk di bawah kakinya, dan seluruh penduduk bumi ini akan di bawah pemerintahan yang adil, yaitu Yesus Kristus yang akan memerintah dengan damai. Itu kita bisa baca di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Tadi mungkin sudah dikutip juga sama Susi ya. Nah, itu bagian pertama yang ingin saya soroti tentang keterkaitannya dengan eskatologi. Yang kedua, ayat 24. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Membuat masa akan datang akhir zaman. Ya, saya lihat seperti itu. Kalau kita lihat kenapa alasannya para teolog menghubungkan ini dengan eskatologi, perhatikan pada kalimat awal dari ayat 24 itu, di situ dikatakan pada waktu itu, atau terjemahan lain, kalau terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan pada hari itu. Jadi
bukan pada waktu sekarang waktu Hagai menubuatkan itu mengatakan. Jadi ini bicara soal masa akan datang, menunjukkan masih akan terjadi ya di akhir zaman seperti itu. Kalau kita melihat cincin materai itu tadi juga disinggung, saya mempertegas lagi bahwa itu melambangkan tanda pengenalan di dalam suatu kerajaan atau suatu pemerintahan atau raja-raja zaman itu. Sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat berharga. Materai, cincin materai itu ya menjadi kunci untuk memutuskan membolehkan apa tidak ya. Tidak ada satupun bisa membatalkan apabila sudah dimateraikan seperti itu. Zerubabel jelas ini kalau kita baca di dalam Matius pasal pertama tentang silsilah tadi sudah dikutip ya, ayat 12 ya di perikop itu sudah bicara 12-13 langsung menunjuk kepada Zerubabel, nama Zerubabel. Ini merupakan anak dari Shealtiel di situ katakan Matius itu kalau kita baca. Dan dialah yang menjadi keturunan Daud yang nanti menjadi garis keturunan daripada Yesus Kristus, seperti itu di dalam Matius disebutkan silsilahnya. Jelas sekali. Jadi Zerubabel ini adalah garis keturunan Daud. Yesus memang garis keturunan Zerubabel di dalam Matius tadi dikatakan. Satu garis keturunan dengan Daud ya, seperti itu. Janji tentang kedatangan Yesus ya kedua kali pada masa sengsara besar ya merujuk kepada tadi saya sebut ayat 7 itu ya, bumi akan digoncangkan, kemudian ayat 23 ya. Itu menunjukkan di bumi hanguskan ya. Semua bumi beserta isi otomatis ya semua kerajaan, segala penguasa, kefasikan di situ ya akan dihancurkan oleh Tuhan dengan kedatangannya kedua kali. Nah, kitab Hagai ini menempatkan Yesus, tadi saya singgung di awal, Kristus itu sebagai pemimpin yang adil, ya, raja yang adil, memimpin dengan moralitas yang tinggi, memimpin rakyat, ya, dan memimpin bumi yang baru, Yerusalem yang baru dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, yang menjadi catatan adalah waktu saya merenungkan ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita orang percaya, sebab di bagian firman Tuhan yang lain, nanti mungkin Pak bisa bantu, saya lupa ayatnya, bahwa kita akan ikut orang-orang setia, orang-orang kudus Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan seperti Zerubabel, jadi kita akan turut memerintah di dalam pemerintahan Kristus itu, yang pas dia datang kedua kali, pemerintah di dalam pemerintahan Yerusalem baru. Saya kira itu yang saya mau sharingkan keterkaitan dengan eskatologi. Saya merasa bukan hanya bumi bergoncang tadi, tetapi hati saya bergoncang ketika saya mengingat kalau saya setia, ketika Tuhan datang, saya bilang orang kudus, turut memerintah di bawah pemerintahan Kristus, ikut di dalamnya. Aduh, suatu kebahagiaan luar biasa. Terima kasih. Pak Heri, memang saya lihat bukan hanya tulisan tangan sudah dibuat, direncanakan ya, cuman karena kacamata jadi ragu-ragu ya. Tapi isi pernyataannya luar biasa. Wah, baik. Masih adakah waktu? Masih 25, sekitar 20 menit, 15-20 menit lagi. Masih banyak waktu sesuai apa rundown-nya. Ayo kita manfaatkan waktu ini. Yang di online sekarang, maaf Bapak Ibu atau saudara-saudari yang saya tidak sebut,
Kalau mau ingin partisipasi langsung saja bicara ya, silakan. Atau kembali lagi diulangi tadi mungkin mempersiapkan ya. Tadi keburu awal saya minta, mungkin kembali lagi kepada Pak Ucok. Silakan Pak Ucok. Aman Pak Saud, aman. Aman ya. Baik Pak Ucok. Iya. Siapa lagi ya? Atau mungkin yang di onsite ya. Ini yang nanya. Maaf Pak, saya mau nanya. Silakan. Oh Bu Mai ya? Bu Mai. Iya. Oke, silakan Ibu Mai. Waduh, anggota Padus nih. Siap. Begini Pak, saya mau nanya. Saya penasaran kenapa Zerubabel itu orang yang diperkenankan Tuhan gitu ya. Emangnya dia siapa gitu? Kenapa dia begitu spesial di mata Tuhan gitu? Saya penasaran nih gitu Pak. Sementara di sebelum-sebelumnya itu kan banyak yang seperti dia, tapi kenapa Tuhan tidak pilih gitu? Maksudnya gini Pak, mungkin kan kalau di sini kan lebih khusus lagi tuh dijelasin bahwasanya bahkan sampai dibilang eh, apa namanya, aku akan mengambil engkau hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Itu kan sudah sangat-sangat khusus gitu. Cincin itu kan berbicara tentang otoritas, berbicara tentang eh, power, tentang kehormatan gitu Pak. Dan sebab engkaulah yang kupilih gitu. Berarti kan padahal mungkin ya, mungkin bagi kami berdua mungkin eh, apa namanya, nama Zerubabel ini justru masih agak asing gitu. Padahal kalau misalnya kita membaca di Hagai 2 ini sepertinya dia orang yang sangat sangat spesial sekali seperti itu Pak. Nah, mungkin itu kenapa, dan Apa yang membuat dia apa yang spesial? apakah memang tadi kan sempat juga dijelaskan sama Ibu Susi ya bahwasanya kedaulatan Tuhan gitu memilih Zerubabel. Apakah memang hanya apa karena kedaulatan Tuhan saja, atau memang ada poin-poin khusus yang mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih Pak. Baik Ibu Mai. Jadi kalau perkataan kedaulatan itu menunjukkan orang reform itu. Baik. Kenapa Susi mau nanggapi? Coba Pak. Oh silakan. Kalau yang saya baca ya, kenapa sih Tuhan memilih Zerubabel gitu? Kenapa Zerubabel ini seperti atau seolah-olah kita merasa dia ini spesial gitu ya? Dari yang saya dapatkan gitu ya, mungkin kita coba buka dulu aja kali ya dari 2 Samuel 7. Bentar ya, saya juga sambil belajar nih. 2 Samuel 7, lebih tepatnya ayat 12 saya. Ayat 10 sampai 16, tapi kita coba baca ayat 12 dan ayat yang ke-13 ya. Kalau kita lihat perikop di situ adalah janji Tuhan mengenai keluarga Daud dan kerajaan Daud. Tapi di ayat 12 ya di situ dikatakan, mungkin kalau mau lebih jelas mungkin ada baiknya baca keseluruhan, cuman karena mengingat waktu mungkin kita di ini aja kali ya. Ayat 12 dan ayat 13 di situ dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah ini tentu bukan berhenti di Zerubabel aja, tapi akan melanjut kepada Kristus gitu. Terus kalau kita baca lagi, ada satu lagi juga yang mengganggu pikiran saya ya, kalau kita baca Yeremia 22,
Yeremia 22 ayat yang ke-24 itu raja terakhirnya dari Yehuda ya. Yeremia 22 ayat yang ke-24. Nah, ini tentang bisa dibilang kakeknya lah ya, kakeknya pokoknya leluhurnya dari Zerubabel ini ya, kalau nggak salah namanya Konya ya, Konya. Di situ dikatakan demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tanganku, namun aku mencabut engkau gitu. Nah, kalau dilihat di sini, kenapa Tuhan cabut ya? Kalau kita baca lagi, tentu karena dia melakukan kejahatan atau hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa referensi yang saya baca bilang Hagai ini kayak seolah-olah bahasa yang tepat apa ya, kayak semacam mengkontraskan gitu ya, mengkontraskan antara kakek apa ya, kakek lah kita anggap kakek ya, saya juga nggak terlalu paham nih silsilahnya. Kakek dari Zerubabel ini Tuhan cabut gitu ya, cincin materai yang Tuhan sudah berikan Tuhan cabut gitu. Tetapi ketika di Zerubabel ini seolah-olah Tuhan bilang aku memilih gitu, memilih engkau dan menjadikan engkau seperti cincin materai gitu. Nah, ini gambaran apa gitu? Yang saya baca ini semacam kayak ya Tuhan setia pada janjinya, itu adalah semacam pemulihan gitu ya, pemulihan dari Tuhan bahwa memang yang terus bisa berlanjut kepada Kristus adalah garis keturunan Daud gitu ya. Sekalipun mungkin mereka pernah hilang di tengah pembuangan, tetapi di Hagai ini kita melihat Tuhan pulihkan kembali gambaran garis keturunan Daud itu melalui Zerubabel ini gitu. Sampai pada akhirnya kepada Kristus. Itu sih mungkin yang saya bisa bagikan, Pak. Luar biasa, Susi ya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 15 menit. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyatakan hal-hal lain yang berhubungan dengan kitab Hagai ini. Silakan. Atau mungkin masih menunggu yang lain ya. Saya akan menyampaikan juga sesuatu berkenan dengan juga pertanyaan tadi dengan saudari Idi ya, untuk orang-orang yang belum percaya ya. Kemudian juga pernyataan Dr. Lumongga tadi juga ya. Jadi saya memulainya dengan mungkin Pamela baca di Ibrani pasal 5 ayat 13. Tolong bacakan yang jelas. Lima ayat 13. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Iya, baik. Jadi kita semua di sini sebenarnya sudah dewasa. Jadi benar-benar ingin mendalami firman Tuhan. Tapi Paulus menyatakan ada orang Kristen dua jenis. Kalau analoginya biologis, dia seperti itu tadi. Anak kecil susu, ya minumnya susu gitu, nggak bisa makanan keras. Ya jadi bayi rohani atau balita rohani. Tapi kalau di dalam pendidikan diibaratkan orang Kristen itu adalah teologi taman kanak-kanak ya. Jadi dia nggak akan pernah memahami hal-hal yang lebih keras lagi dari firman Tuhan. Tuhan Maha Kasih tapi juga adil begitu ya. Jadi memang untuk saudara Idi ada untuk orang yang belum mendalami firman Tuhan jangan dikasih model ayat gini, dia akan
nggak paham. Jadi mesti bertahap ya. Tapi saya kembali kepada konteks tadi pemilihan, memang luar biasa ya, bahwa Allah telah memilih Zerubabel. Kalau kita lihat, kalau sampai kepada tahap pertama eskatologi, bahwa Zerubabel, Pak Heri sudah nyatakan, Susi sudah nyatakan, yang seharusnya punya cincin metra itu adalah seorang raja, yaitu raja tadi yang disebutkan di dalam kitab Yeremia, Yoyakim ya. Dia karena kesalahan, tapi Tuhan berdaulat bisa memberikan kepada bukan raja sebagai seperti Yusuf juga sebenarnya. Bagaimana Firaun kelebihannya hanya tahta ya, tapi segala sesuatu yang hidup tidak ada yang tidak diketahui oleh Yusuf ketika menjadi perdana menteri di Mesir. Luar biasa. Nah, jadi Zerubabel ini memang kalau hanya penetapannya kepada pendirian bait Allah, ya sebenarnya kalau kita menuruti sejarah ada 3 serangkai yang mendirikan bait Allah sehingga terjadi, yaitu Ezra, Nehemia, dan Zerubabel. 3 serangkai ini. Nah, ternyata bait Allah yang didirikan bahkan sampai akhirnya dipugar oleh Herodes menjadi bait Allah yang paling megah, itu dihancurkan. Jadi rupanya eskatologinya nggak di situ mentoknya, yaitu benar bahwa Zerubabel menjadi garis keturunan atau genealogi dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Itu penggenapannya. Kita bisa lihat di Matius pasal 1 ayat yang ke-12. Kita baca ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, yang akhirnya terus turun ke Yusuf. Di sini garis Yusuf. Yusuf suaminya Maria. Maka ke Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan memang bahwa pemilihan, jadi pemilihan atau dalam bahasa teologinya predestinasi, sesungguhnya mulai dari perjanjian lama, ya, ketika disampaikan, supaya singkat, supaya jelas ya, predestinasi di 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi yang dipilih sebelum dunia dijadikan itu hanya satu, yaitu Kristus. Tentang keselamatan. Walaupun dikumandangkan di di Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium, Injil yang pertama, tentang keturunan perempuan dan keturunan ular, yaitu menggambarkan tentang penyaliban Kristus, lagi-lagi Kristus. Itu pemilihannya atau predestinasinya, pasti ujungnya adalah Kristus. Memang dia telah ditentukan Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, yang kedua yang menarik tadi tentang eskatologi yang bumi digoncangkan. Sebenarnya kita bisa buka di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Ya. Nanti kita bisa baca di rumah. Saya hanya baca yang 29 aja ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kemudian kita buka lagi baca di Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Wahyu 21 ayat 1
dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Ya. Kemudian berlanjut di Wahyu 2 ayat 3 dan 5. Ini ialah yang menyatakan tentang eskatologi, tentang pemerintahan Kristus. Dia akan meniadakan pemerintahan-pemerintahan dunia. Jadi memang kita harus menjadi orang yang dewasa, yang makan makanan keras. Karena firman Allah itu makanan rohani. Jadi jangan yang susu, makanan yang keras. Gitu. Ya, saya rasa mungkin terakhir satu orang, apakah ada yang menanggapi? Silakan. Ya, mungkin sudah tidak ada dan juga bertepatan waktu yang mendekat. Kini waktunya kita mendengar ya dari Bapak Pendeta Galen Marpaung untuk melengkapi, menyempurnakan. Silakan Pak Pendeta Galen. Ya, terima kasih Pak Saud. Ini rasanya saya bukan melengkapi lagi, tapi mengulangi. Karena semuanya sudah dibahas ya, apa yang mau saya sampaikan. Tapi mungkin nanti bisa ada pendalaman sedikit ya. Ya, saya izin share screen dulu. Ya, baik. Bagi kita yang mungkin baru pertama kali ikut ya dari seri Hagai, ya Hagai ini berbicara tentang bagaimana dia diminta Tuhan untuk bersama-sama dengan Zerubabel sebagai pihak eksekutif, yaitu bupati dari Yehuda, dan juga dengan imam besar Yosua, ya di kitab lain dibilangnya Yesua, tapi sama artinya. Ya, jadi ini baik imam, nabi maupun bupati bekerja sama untuk kembali membangun bait Allah ya yang sudah rusak. Jadi bait Allah di zaman Salomo itu dihancurkan oleh Nebukadnezar ya, dan kemudian di dalam pembuangan, kemudian setelah beberapa waktu kerajaan Babel jatuh ke tangan kerajaan Persia, ya tumbang Babel diganti dengan kerajaan Persia, dan di zaman Raja Persia, Raja Kores, dia mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali, ya kembali dari pembuangan, dan Zerubabel ini adalah salah satu rombongan awal yang kembali ke Yerusalem untuk membangun ulang ya bait Allah yang sudah hancur ya. Nah, tetapi kemudian sekitar 2 tahun mereka coba membangun dari awal, lalu diganggu oleh orang Samaria dan musuh-musuh eksternal, istilahnya gitu ya. Lalu akhirnya mandek, mangkrak. Akhirnya mereka lebih fokus kepada membangun rumah masing-masing. Nah, kemudian baru setelah pergantian raja di zaman Raja Darius, di tahun yang kedua pemerintahan Raja Darius, barulah firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Hagai ya untuk mengomunikasikan baik kepada imam besar Yosua maupun kepada Zerubabel. Ya, ini konteksnya. Ya, akhirnya mereka selesaikan pembangunannya. Kalau mau lebih detailnya ada di kitab Ezra,
Ya, bisa baca pasal 3 sampai pasal 6. Pasal 3 dimulai dengan membangun mesbah untuk Tuhan di Yerusalem. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kembali bait Allah ya yang sudah mangkrak sebelumnya. Nah, sampai akhirnya itu diselesaikan selama 4 tahun. Taunya dari mana? Dari Esra 6 ayat 15 itu dikatakan, maka selesailah pembangunan bait Allah itu pada tahun yang ke-6. Ya, pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Ya, dimulainya dari tahun yang kedua, artinya 4 tahun pembangunan. Lalu mereka kembali merayakan Paskah. Jadi itu konteksnya kisah di zaman Nabi Hagai ini. Ya, ini tadi sudah dibahas, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi unik ya, nama Zerubabel ini kira-kira artinya adalah benih dari Babel. Ya, maka ada yang menafsirkan kemungkinan besar dia lahirnya juga di Babel. Ya, karena namanya benih dari Babel. Nah, oke, setidaknya ada 2 frase penting yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama adalah semuanya dari ayat 24 yang mau saya bagikan. Aku mengambil engkau. Nah, ini Zerubabel dipilih oleh Allah untuk diberikan tugas penting dalam sejarah keselamatan. Ya, istilahnya Tuhan mengambil ini menunjukkan apa? Yang penting Tuhannya, bukan siapa yang diambil. Ya, di sini ada beberapa kata mengambil itu. Tuhan mengambil Abraham. Tuhan mengambil orang Lewi untuk dikhususkan melayani Tuhan. Nah, yang paling menarik bagi saya kata Tuhan mengambil Daud ya di 2 Samuel 7 ayat 8. Ya, 2 Samuel 7 ayat 8 dikatakan di situ. Kalau kita baca ayatnya, itu dibilang aku mengambil engkau dari padang ketika engkau sedang menggembalakan kambing domba. Gitu loh. Lalu mengambil engkau untuk menjadi raja atas Israel. Jadi di sini ada kontras. Ya, kalau orang mau ngambil jadi raja tuh, satu, ngerti ilmu pemerintahan. Yang kedua, ahli berperang. Daud ini dibilang diambil dari padang ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, mau dijadikan raja, ya. Jadi istilahnya ini ilmunya, skillnya dengan jabatan yang mau diberikan Tuhan ini nggak nyambung, ya. Masa seorang penggembala kambing domba tiba-tiba mau jadi raja, ya. Bukan lulusan, kalau zaman sekarang tuh harusnya kalau mau jadi pimpinan militer harus lulusan Lemhanas gitu ya, Lembaga Ketahanan Nasional. Gitu. Tapi ini orang biasa, Daud. Dari saudara-saudaranya dia yang paling tidak mungkin jadi raja, ya, apalagi mau lawan Goliat. Waduh, serem amat ya. Abang-abangnya jauh lebih perkasa, jauh lebih hebat di dalam dunia militer. Tetapi ini bahwa pemilihan Tuhan berdasarkan kasih dan kedaulatannya, ya. Namun memang kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan Ibu Mei, sudah juga dijelaskan oleh Saudari Susi, ya, bahwa di 2 Samuel 7 ayat 13 itu dikatakan Tuhan akan menegakkan tahta Daud untuk selama-lamanya. Ini adalah janji mesianik, bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan lahir dari garis keturunan Daud, ya, dari garis keturunan Daud. Jadi memang itu janji Tuhan. Nah, kemudian tadi yang di Yeremia 22 ayat 24 ya. 23, 24. Ya, itu juga menunjukkan kedaulatan Tuhan. Bahwa orang yang dikatakan sudah seperti cincin meterai di tangan kananku juga bisa aku lepaskan. Sebaliknya, yang bukan siapa-siapa pun bisa dijadikan cincin meterai di tangan kanan Tuhan. Ya, Tuhan nggak punya tangan sebenarnya. Ini bahasa simbolik. Ya, tangan kanan itu yang berkuasa, yang kuat. Gitu. Sama juga dengan Tuhan juga pernah katakan bahwa di bait Tuhan, namaku akan tinggal di sana. Tapi pas saya mempelajari kemarin perenungan tentang Raja Yosia, ya, toh Tuhan juga katakan walaupun Tuhan bilang namaku akan tinggal di sana, tetap juga akan itu hancur.
dan dihancurnya nanti oleh Nebukadnezar. Ya, berarti ini berapa puluh tahun sebelum peristiwa inilah. Ya kan? Walaupun Tuhan bilang namaku akan tinggal di situ di bait Allah ya. Tetapi Tuhan bilang tetap aja nanti itu akan dihancurkan. Hanya Raja Yosia tidak akan mati di pembuangan, tetapi dia akan tetap dikuburkan di tanah nenek moyangnya. Itu aja janjinya, karena Raja Yosia mereformasi total ya, praktik-praktik penyembahan berhala dihabisi semua sama dia. Tapi toh Tuhan yang mengatakan bait Allah akan dihancurkan, walaupun namanya tinggal di sana tetap akan dihancurkan. Nah ini ya, Tuhan punya kedaulatan yang kadang kita sulit untuk memprosesnya. Ya, katanya nama Tuhan tinggal di sana, kok bisa hancur bait Allah? Ya Tuhan sendiri bilang, walaupun namaku tinggal di sana. Begitu juga ya, orang yang dianggap cincin meterai di tangan kanan Tuhan bisa dicabut. Ya, yang tidak bisa dipasangkan cincin istilahnya seperti Zerubabel ini ya. Kemudian ya ini cincin meterai ya, tadi juga sudah disinggung bahwa zaman itu seorang raja akan mengecap surat itu dengan cincin ya, cincin bentuknya meterai, keren ya. Nah, cincin untuk menstempel meterai. Nah, kalau zaman sekarang kan pakai stempel biasa kan, tuh 1 jam jadi tunggu, makanya sering ketinggalan ya kan. Kalau zaman dulu di cincin itu kan, cincin kan dipakai kemana-mana. Jadi kalau mau ngecap itu, ngecap surat raja itu, wah nggak ketinggalan lah ya. Nah, mungkin raja zaman itu juga mandi cincinnya nggak pernah dilepas kali. Ya. Nah, cincin meterai ini melambangkan kekuasaan tertinggi. Nah, kalau kita baca tadi di ayat ke-24, itu kan dijelaskan bagaimana Tuhan itu mengambil Hagai ya menjadi cincin meterai ya, dikatakan aku mengambil engkau ya, menjadikan engkau seperti cincin meterai. Zerubabel dijadikan seperti cincin meterai oleh Tuhan ya, yang punya kekuasaan tertinggi tentunya Tuhan ya, tapi dijadikan seperti cincin meterai ya, maksudnya apa? Kekuasaan tertinggi yaitu Tuhan memberikan kuasa kepada Zerubabel untuk menjalankan surat perintah dari Tuhan. Maka ini resmi ya, resmi dari kekuasaan yang paling tinggi, dengan kata lain pasti terlaksana. Ada tantangan nggak? Banyak ya, di Ezra lebih jelas ceritanya. Ya, kalau di pasal 2 di perikop-perikop sebelumnya, di sini detailnya tidak terlalu dibahas, tapi di Ezra pasal 4 ya itu jelas bagaimana terjadi konspirasi menghambat pembangunan bait Allah, ditulis surat kepada raja, dibilang Yerusalem itu kebiasaannya dari dulu pasti memberontak. Ya, pasti memberontak kepada raja. Kalau udah jadi nanti itu temboknya, lalu sudah jadi bait Allahnya, pasti memberontak. Dicek catatan raja zaman dulu. Keren ya, zaman dulu catatannya nggak hilang ya. Kita sekarang aja sering lupa naruh catatan kan, zaman kita sekolah kan. Zaman itu rapi sekali. Ya, dicek bener, akhirnya dihambat lah itu. Nah, jadi tantangan pasti ada. Tapi kalau Tuhan yang ngasih surat perintah, pasti terlaksana. Apapun tantangannya. Ya, apapun tantangannya. Nah, ini saya mencoba melihat, bukan mencoba, ini dari pembacaan saya melihat bahwa Zerubabel menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Tipologi ini adalah ada hal-hal yang mirip tetapi tidak sama persis. Ya, itu namanya tipologi. Ya, bagaimana sama-sama dari keturunan Daud, ya, baik Zerubabel maupun Yesus Kristus, ya. Dilihatnya dari mana? Matius 1 ayat 6, di situ jelas Isai memperanakan Raja Daud. Ya, lalu dan seterusnya di ayat ke-12 tadi beberapa orang sudah menyebutkan juga, baik ada Penatua Heri maupun
Pak Saud juga sudah menyatakan ada Zerubabel di sana, anak dari Sealtiel. Ya, dan tidak berhenti sampai di situ. Di ayat ke-16 itu juga sampai kepada Yusuf memperanakan Yesus Kristus. Ya, melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ini jadi kalau kita baca silsilah ini, walaupun baca silsilah itu paling gak asik ya. Tapi kalau kita udah tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa, jadi sangat menarik. Ternyata janji Tuhan itu tidak pernah dia lupakan, pasti terjadi. Walaupun terjadi turbulensi kehidupan, ya, kerajaan demi kerajaan, kerajaan timbul dan tenggelam, muncul dan musnah, ya, kerajaan-kerajaan. Ini juga salah satu tadi yang ditanyakan oleh saudara Idi, ya. Kerajaan apa saja? Ya banyak itu. Ya, Babel punah, Persia punah juga. Lalu digantikan Romawi, Romawi punah juga, ya. Dan terakhirnya nanti ketika Kristus datang, ya itu tadi aspek eskatologi, semuanya punah, selesai. Tinggal kerajaan Yesus Kristus, ya. Kenapa kerajaan bukan republik? Karena zaman itu belum ada republik, ya, cuma ada istilah kerajaan saja. Nah, ini menarik juga. Dibandingkan dengan kerajaan yang ada saat itu, ya, jabatan Zerubabel itu bukan apa-apa, ya. Dia hanya bupati, ya. Satu tafsiran menyatakan kerajaan Persia sekitar 120 wilayah, yang berarti ada 120 bupati, dan Yehuda salah satu yang paling kecil, yang paling remeh, ya, yang tidak dipandang, ya. Kalau sekarang dibilang pendapatan domestik bruto PDB-nya kecil, jadi nggak dihitung lah itu sama kerajaan Persia mereka ini. Jadi kecil sekali, ya. Persia adalah kerajaan adidaya pada saat itu, yang kerajaan terbesar di dunia lah. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus itu cuma dibilang guru, ya, guru, belum jadi pengikutnya belum kayak sekarang miliaran orang, ya. Zaman itu cuma berapa? Hanya sempalan kecil saja, nggak dianggap dibandingkan dengan kerajaan Romawi yang juga pada saat itu adalah penguasa dunia, ya. Pax Romana dibilangnya, wah itu ke seluruh dunia pengaruh Romawi. Kecil sekali, ya. Tetapi kalau Tuhan mau bekerja, ya, nggak penting jabatan besar atau kecil, ya. Kehendak Tuhan pasti jalan, ya. Kehendak Tuhan pasti jalan. Kemudian ini Zakaria 6 ayat 12, menyelesaikan pembangunan bait Allah walau banyak tantangan. Wah, itu salah enter saya, ya. Walau banyak tantangan. Di situ ditulis Zakaria 6 ayat 12. Nah, dikatakan inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Saya lihat di sini juga merupakan sebuah nubuatan yang digenapi berulang-ulang. Ya, tentu di sini Tunas, tapi uniknya Tunas ini T-nya huruf besar. Tapi kalau kita baca konteksnya ini ngomong tentang Zerubabel. Ya, ia akan mendirikan bait Tuhan. Ya, karena di situ juga ada zaman imam besar Yosua, ya, yang tidak lain sejaman dengan Zerubabel, ya, sejaman dengan Zerubabel. Maka ini adalah Zerubabel, Tunas ini, tapi T huruf besar. Dan tentu ketika T huruf besar, kita pasti langsung otomatis tahu ini berbicara nubuatan tentang Yesus Kristus. Tetapi lebih dulu digenapi oleh Zerubabel. Dan kemudian digenapi lagi, lebih sempurnanya lagi, makanya disebut tipologi, oleh Yesus Kristus. Yesus juga beberapa kali disebut sebagai Tunas, ya. Di Yeremia 23 ayat 5, coba saya baca ayatnya, ya. Yeremia 23 ayat 5 dikatakan, nah ini berbicara tentang Yesus. Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. T-nya besar juga, ya. T-nya huruf besar juga. Nah, ini adalah Tunas yang adil bagi Daud. Artinya
berbicara tentang Yesus Kristus akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini pakai istilah yang sama, yaitu tunas. Ya. Nah, kalau Zerubabel menyelesaikan pembangunan bait Allah dalam bentuk fisik, nah, Yesus menyelesaikan pembangunan bait Allah dalam hal ini mendirikan gerejanya. Ya, mendirikan gerejanya. Ya, tentu ada perbedaan, tipologi tidak sama persis, tapi kemiripan. Ya, kalau pemerintahan dari Zerubabel adalah pemerintahan politik, ya, pemerintahan Daud juga adalah raja secara politik, tetapi pemerintahan Yesus Kristus bukan secara politik, tetapi dia membangun gerejanya. Ya, walaupun banyak tantangan, tapi selesai dan tuntas. Walaupun tantangannya itu bangsa-bangsa, penguasa-penguasa, ya di situ ada kereta kuda dan lain, semuanya ditunggang balikan oleh Tuhan. Kerajaan-kerajaan yang mencoba menghalangi dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, Zerubabel di bawah kendali kerajaan Persia. Yesus Kristus di bawah kendali kerajaan Romawi. Tetapi kerajaan yang mereka bangun itu kekal selama-lamanya, ya, sampai seterusnya, sampai kepada akhir zaman nanti, ya. Nah, tentunya tadi sudah dibahas tentang eskatologi, ya. Bumi dan langit digoncang, lalu kerajaan semua musnah. Ya, tentu ketika Yesus datang kedua kalinya, nanti itulah ultimate-nya, ya, penggenapan terakhirnya. Bagaimana kerajaan Yesus Kristus akan berkuasa atas alam semesta dan bangsa-bangsa. Dan kuasa Tuhan tidak bergantung pada kemampuan dan kemauan manusia. Tuhan berdaulat atas segalanya. Ya, tentu di dalam kehidupan kekristenan nama Zerubabel nggak terlalu diingat orang, ya. Paling orang taunya Daud, ya, Salomo, ya kan, ya, nama-nama nabi, ya, mungkin Hagai walaupun nabi kecil tapi orang lebih banyak tahu daripada nama Zerubabel gitu. Tetapi kalau Tuhan mau, siapapun bisa Tuhan pakai, ya. Kalau Tuhan tidak mau pakai orang, orang terbaik, orang terhebat pun tidak dipakai Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau, ya. Tetapi memang menarik, Tuhan ingin melibatkan manusia. Kadangkala manusia yang memang punya kualitas, tapi tidak jarang Tuhan pakai manusia yang dianggap kualitasnya tidak mumpuni. Ya, itu mau menunjukkan Tuhan yang hebat, bukan alatnya yang hebat, tapi di tangan siapa, itu yang penting. Ya, di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai 9 tadi Saudari Susi juga sempat menyinggung bagaimana Zakaria mendapatkan penglihatan. Ya, di sini baik sekali ayatnya, menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan. Di ayat ke-6, jadi Zakaria dapat penglihatan tentang kandil dan lain sebagainya, dia nggak ngerti, dia nanya, itu apa artinya? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Ya, dijelasin, ya, oleh malaikat, katakan gini, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ini menarik nih, ada lagu pujian zaman saya kecil. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Kalau nggak salah gitu, ya. Kalau nggak salah ingat saya lagu waktu SD. Jadi bukan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ya, jadi bukan alatnya yang hebat, yang megang alat yang jago. Ya, yang megang alat yang jago. Pisau paling jelek, paling tumpul sekalipun di tangan chef, ya dia gampang aja, tinggal dia asah, ya, tinggal dia tempah lagi, jadi barang yang hebat, ya. Maka sehebat apapun manusia,
Kalau tidak di tangan Tuhan, sia-sia. Ya. Tapi sekurang apapun manusia, kalau Tuhan mau pilih, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan karena untuk menolak, karena Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan menolong dan memampukan. Kita harus tanggung jawab. Nah, ini menarik. Situasi sulit bukan alasan untuk berkelit. Ya, nah, orang kan cenderung begitu. Ya, ketika Zerubabel disuruh, wah ini bukan situasi yang mapan seperti Salomo. Salomo itu di puncak kerajaan, dia duitnya banyak banget, kaya banget zaman Salomo, kerajaan Israel pada saat itu. Jadi mau bangun bait Allah mewah gampang, ya. Tapi ini baru dari pembuangan, istilahnya sedang kembali berupaya merangkak, ya. Jangan lari dulu, baru mau merangkak lagi nih mereka. Tapi udah mau bangun bait Allah, ya. Dananya gimana? Ya, kalau zaman sekarang masih enak ya bikin proposal. Kalau zaman itu, waduh, orang aja mereka dalam penjajahan, gimana mau bikin proposal? Ya, yang ada mereka disuruh setor upeti kepada penjajahnya. Ya, tapi belum lagi ada yang nggak senang, ya, yang musuh-musuh eksternal tadi. Belum lagi dari internal udah lemah semangat dan lain sebagainya, lebih memikirkan diri sendiri, itu kan natural sekali, ya. Tapi Zerubabel tidak berkelit, ya. Dia tahu, ya. Dia tahu dia disebut sebagai hamba, ya. Disebut sebagai hamba. Kembali tadi jelas sekali di Hagai 2 ayat 24 terakhir itu dikatakan, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Wah, luar biasa. Jadi yang disebut hamba Tuhan itu bukan yang lulusan STT, ya. Ya. Termasuk juga lulusan STT itu hamba Tuhan. Tapi kita yang sarjana ekonomi, sarjana teknik, bahkan lulusan SD sekalipun tetap juga hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan bukan karena gelarnya, tetapi hamba Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi umatnya, dia adalah hamba Tuhan. Dan di sini Zerubabel sadar penuh, ya, sadar penuh bahwa dia itu hamba Tuhan. Jadi dia rela memikul beban pelayanan dari Tuhan. Enggak dia bilang, saya ini bupati itu urusan imam, no, urusan nabi, ya. Saya kan bukan orang rohaniawan, saya ini politisi, ya. Dia nggak bilang gitu, ya. Jabatannya itu jabatan politik, bupati, ya. Tetapi dia tahu bahwa apapun profesi tetap hamba Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, nggak ada alasan, biarpun itu bukan keahlian utama kita, tetapi ketika Tuhan mau kita untuk ikut serta di dalam pelayanan, ya mesti ikut dengan rela, bukan dengan terpaksa, ya. Walaupun Tuhan punya kuasa, tapi Tuhan nggak mau kita terpaksa, ya. Walaupun Tuhan sanggup untuk memaksa, ya, tetapi Tuhan mau kita rela memikul beban pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang terakhir tadi, nubuatan bisa digenapi berkali-kali, ya, digenapi, tunas itu digenapi oleh Zerubabel, ya, kemudian tentu juga oleh Tuhan Yesus sebagai tunas Daud, ya, dan tentu nanti terakhir yang tadi dikatakan eskatologi itu, ya, bahwa alam semesta ini akan runtuh, kerajaan-kerajaan akan musnah, ya, tinggal kerajaan Yesus Kristus, ya. Nanti ada lagi bilang kerajaan 1000 tahun, ya, itu nanti urusan lain lagi, tafsirannya macam-macam, ya. Itu yang bisa saya bagikan, sehingga kata kuncinya yang perlu diulang adalah kita semua adalah hamba Tuhan. Maka mari berbagian di dalam pelayanan, ya, karena Tuhan menunjuk kita, dan kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan apa-apa, dijadikan cincin meterai di tangan kanan Tuhan. Bukankah itu sebuah penghargaan yang luar biasa? Maka mari kita menghargai penghargaan Tuhan itu dengan rela memikul beban pelayanan dari Tuhan.
Amin. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan udah terjawab juga ya di dalam pemaparan.